Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man yaktafa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Pada kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan buku ensiklopedia salat jilid yang kedua. Sekarang kita akan bahas beberapa keutamaan hari Jumat. Ada di halaman 356 di buku Bahasa Indonesia. Saya akan membacakan sendiri dengan target agar bisa tamat bab ini malam ini juga. Beberapa keutamaan hari Jumat. Kata penulis, hari Jumat memiliki beberapa keutamaan. 1. Memberi petunjuk kepada umat bahwa hari Jumat memiliki keutamaan yang besar. Maksudnya keutamaan hari Jumat ini tergambar dari petunjuk Nabi tentang keutamaannya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nahnul akhirun as-sabiquna yaumal qiyamati baida annahum utul kitaba min qablina. Thumma hadha yawmuhum alladhi furida alaihim fakhtalafu fihi. Fahadanallahu fannasu lana fihi taba' al-yahudu ghadan wan nasara ba'da ghad." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita adalah orang-orang yang terakhir. Maksudnya yang terakhir datang ke dunia. Tetapi kita yang terdepan dari sisi hari kiamat, yaitu dari sisi diadili di hari kiamat. Meskipun mereka telah diberikan Alkitab sebelum kita. Hari ini atau hari Jumat adalah hari yang telah diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk mengagungkannya. Kepada Yahudi dan Nasrani, orang-orang sebelum kita. Namun mereka memperselisihkannya. Maka Allah kemudian menunjukkan kepada kita tentang hari Jumat itu. Sehingga umat-umat yang lain mengikuti kita dalam urusan ini, di mana orang Yahudi mereka mengagungkan hari Sabtu, sedangkan orang Nasrani mengagungkan lusa, yaitu hari Ahad. Sedangkan kita mengagungkan hari Jumat. Teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa orang Yahudi mengagungkan hari Sabtu dan orang Nasrani mengagungkan hari Ahad? Ya, sebenarnya mereka sudah ditunjuki oleh Allah tentang keutamaan hari Jumat. Tapi mereka pakai logikanya sendiri. Mereka bilang, ya kalau orang Yahudi bilang, kan Allah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari. Berarti selesai dari penciptaan hari ke-6, hari apa? Hari Sabtu. Nah, karena itu adalah selesai dari penciptaan, maka kita agungkan hari Sabtu. Begitu. Ini sebagaimana juga firman Allah Ta'ala, وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Ya, tentang orang-orang yang Allah kutuk menjadi kera, yaitu orang-orang Yahudi, dikarenakan mereka diperintahkan oleh Allah untuk beribadah di hari Sabtu, tapi mereka akal-akali perintah Allah ini dengan cara memang ibadahnya hari Sabtu, tapi sejak awal Sabtu atau sebelum hari Sabtu mereka sudah duluan pasang jaring, jala-jala ikan. Jadi memang mereka pergi ibadah di hari Sabtu, masalahnya jalannya sudah dipasang sebelum mereka ibadah. Ya, mereka akali perintah Allah ini, disuruh oleh Allah ibadah, mereka tetap mencari ikan. Ya, dengan cara memasang jalannya sebelum hari Sabtu atau di awal hari Sabtu. Lalu nanti di akhir hari Sabtu baru mereka tarik jalannya dengan harapan sudah dapat ikan. Maka Allah kutuk mereka jadi kera. Orang apa ini? Yahudi. Mereka ibadahnya di hari Sabtu. Adapun orang Nasrani, mereka lebih mengagungkan hari Ahad karena ini adalah hari awal penciptaan langit dan bumi. Ya. Hari apa hari yang pertama? Kalau Indonesia hari Senin. Ya. Tapi hari yang pertama hari Ahad. Ya. Hari yang satu, yang nomor 1. Allah mengatakan, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam." Kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Hari pertamanya hari Ahad, selesai di hari Sabtu.
Allah sudah tunjukkan kepada orang Yahudi dan Nasrani tentang keutamaan Jumat, mereka malah berselisih. Akhirnya yang satu pilih Sabtu, yang satu lagi pilih Ahad. Sedangkan Allah menunjukkan kepada kita tentang keutamaan hari Jumat. Dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan nahnul akhirun as-sabiquna yawmal qiyamati baida kulli ummatin utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim. Kita adalah orang-orang yang terakhir datang ke dunia, namun yang paling terdepan untuk diadili di hari kiamat. Hanya saja setiap umat telah diberikan Alkitab sebelum kita, sedangkan kita diberikan kitab sesudah mereka. Dalam lafaz Muslim disebutkan nahnul akhirun al-awwaluna yawmal qiyamati wa nahnu awwalu man yadkhulul jannata baida annahum utul kitaba min qablina wa utinahu min ba'dihim fakhtalafu fahadanallahu lima ikhtalafu fihi minal haqq fahadha yawmuhum alladhi ikhtalafu fihi hadanallahu lahu qala yawmul jumu'ati fal yawma lana wa ghadan lil yahud wa ba'da ghadin lin nasara. Kata Nabi SAW, kita adalah yang terakhir di dunia, tapi yang pertama di hari kiamat. Kita merupakan orang yang pertama kali masuk surga. Semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam surganya. Hanya saja mereka, orang-orang itu telah diberikan Alkitab sebelum kita, sedangkan kita setelah mereka. Namun mereka berselisih pendapat tentang satu hari. Allah menunjukkan kebenaran kepada kita mengenai apa yang mereka perselisihkan tersebut. Inilah hari yang mereka perselisihkan itu. Dan Allah menunjukkan hari tersebut kepada kita. Nabi sebutkan maksudnya adalah hari Jumat. Sehingga hari ini, yaitu hari Jumat, adalah harinya untuk kita. Sedangkan besok, apa besoknya Jumat? Sabtu. Adalah untuk orang Yahudi. Sedangkan lusa, yaitu hari Ahad, adalah untuk orang Nasrani. Dari hadis Hudzaifah, riwayat Muslim. Langsung ke Indonesianya. Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita perihal hari Jumat. Bagi orang Yahudi, hari Sabtu. Bagi orang Nasrani, hari Ahad. Allah mendatangkan kita dan memberi kita hidayah tentang hari Jumat. Kemudian Allah menjadikan hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Atau hari Ahad. Mereka mengikuti kita pada hari kiamat. Kita yang terakhir dari penduduk dunia, tapi yang pertama di hari kiamat untuk diadili sebelum semua makhluk. Dalam sebuah riwayat wasil disebutkan al-maqdiyu bainahum, yang diadili di tengah-tengah mereka. Ini penjelasan Nabi SAW tentang keutamaan hari Jumat yang ini diperselisihkan oleh orang Yahudi dan Nasrani, lalu mereka lebih memilih hari yang lain. Keutamaan hari Jumat yang kedua, Jumat merupakan sebaik-baik hari yang disinari matahari. Hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alihi syamsu yaumul jumu'ati. Fihi khuliqa Adam, wa fihi udkhilal jannata, wa fihi ukhrija minha, wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jumu'ah. Sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu Adam dimasukkan ke surga. Hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Hari kiamat tidak akan tiba kecuali di hari Jumat. Perhatikan sini, hari kiamat adalah hari Jumat. Maka kalau ada orang mengatakan hari kiamat datang pada kira-kira tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kemudian kita lihat ternyata bukan hari Jumat, berarti orang itu bukan dusta, bodoh. Ya. Karena dia berarti nggak tahu kalau hari kiamat itu adalah hari Jumat. Dalam lafaz Abu Dawud disebutkan, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Hari itu juga dia diturunkan. Hari yang sama dia diberikan ampunan. Hari itu juga dia meninggal dunia. Dan hari Jumat juga terjadi kiamat. Tidak ada satu binatang melata pun melainkan menunggu hari Jumat sejak pagi hingga matahari terbit. Khawatir terjadi kiamat kecuali jin dan manusia. Maksudnya binatang-binatang mereka mengetahui bahwa hari kiamat itu akan terjadi di hari Jumat. Maka kalau datang hari Jumat mereka ketakutan. Yang tidak takut hanya jin dan manusia. Pada hari itu terdapat satu waktu yang jika seorang hamba bertepatan dengannya, dengan waktu tersebut, dia sedang berdoa kepada Allah, meminta dipenuhi satu kebutuhan kepada Allah, melainkan Allah akan kabulkan permintaannya itu.
di bagian akhir hadis ini. Nabi SAW mengatakan wa fihi sa'atun la yusadifuha 'abdun muslimun wa huwa yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyah. Pada hari Jumat itu ada satu waktu yang jika seorang hamba bertepatan dengan waktu tersebut sedang berdoa kepada Allah meminta sesuatu, melainkan Allah pasti akan mengabulkan doanya. Kapan waktunya nanti akan dijelaskan. Ka'ab berkata, apakah hal tersebut terjadi setiap 1 tahun 1 kali? Maksudnya waktu di hari Jumat ini apakah setahun sekali? Maka aku menjawab, bahkan setiap Jumat. Dia berkata, lalu dia membaca kitab Taurat, lalu dia berkata, Nabi SAW memang benar. Karena di Taurat juga ada perkataan demikian. Bahwa di hari Jumat ada waktu yang mustajab. Abu Hurairah kemudian bercerita bahwa dia bertemu dengan Abdullah bin Salam tentang percakapannya bersama Ka'ab tentang hari Jumat yang ada satu waktu mustajab. Kapan waktu mustajabnya? Maka Abdullah bin Salam berkomentar, saya tahu kapan waktu mustajab itu. Abu Hurairah bilang, coba beritahukan kapan. Abdullah bin Salam mengatakan terakhir di hari Jumat. Waktu-waktu terakhir di hari Jumat. Berarti setelah asar sampai dengan datangnya maghrib. Ya. Bahkan di akhir-akhir jelang maghrib. Ya, ini waktu mustajab. Aku bertanya, kata Abu Hurairah, bagaimana bisa terjadi waktu mustajab di saat terakhir hari Jumat? Padahal Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim bertepatan dengan saat itu sementara dia sedang sholat, melainkan saat itu tidak digunakan untuk menunaikan sholat. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa duduk di suatu tempat sambil menunggu sholat, maka dia tetap dalam keadaan sholat hingga dia mengerjakan sholat? Abu Hurairah mengatakan, iya benar. Maka Abdullah bin Salam mengatakan, kalau begitu itulah waktunya. Ya. Nanti insya Allah akan ada penjelasan di bagian ke-6 tentang waktunya. Kita lanjut. Keutamaan yang ketiga di hari Jumat, bahwa hari Jumat itu adalah hari yang paling utama. Dari Abu Lubabah bin Abdul Muldir, Rasulullah SAW bersabda, Inna yawmal jumu'ati sayyidul ayyam, wa a'zamuha indallah, wa huwa a'zamu indallahi min yaumil adha wa yaumil fitr, fihi khamsu khilalin, khalaqallahu fihi Adam, wa ahbatallahu fihi Adam ilal ardi, wa fihi tawaffallahu Adam, wa fihi sa'atun la yas'alullaha fiha al-abdu syai'an illa a'tahu ma lam yas'al haraman, wa fihi taqumu sa'atu ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala riyahin wala jibalin wala bahrin illa wa hunna yushfiqna min yaumil jumu'ati. Sesungguhnya hari Jumat merupakan tuan bagi seluruh hari. Dan dia merupakan hari yang paling agung di sisi Allah. Hari Jumat lebih agung di sisi Allah daripada Idul Fitri dan Idul Adha. Mungkin sebagian dari kita membaca ini antara syok dengan heran. Oh, kirain yang terbagus itu karena hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ternyata di sisi Allah, kata Nabi SAW, lebih bagus hari Jumat daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Di dalamnya terdapat 5 peristiwa. Pada hari itu Allah menciptakan Adam. Pada hari itu Adam diturunkan ke bumi. Hari Jumat Allah mewafatkan Adam. Hari itu juga tidaklah seorang hamba memohon sesuatu, melainkan Allah akan memberinya selama dia tidak meminta sesuatu yang haram. Dan pada hari Jumat juga kiamat terjadi. Tidaklah satu malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak juga langit, bumi, angin, gunung-gunung dan lautan, melainkan semuanya takut kepada hari Jumat. Ya. Jemaah yang dirahmati Allah, ini menjadi nasihat untuk kita semua. Coba kita koreksi masing-masing bagaimana perilaku kita selama ini kepada hari Jumat. Apakah kita tipikal orang-orang yang mengagungkan hari Jumat atau justru meremehkan dan melalaikannya? Bagian orang kalau hari Jumat
Dan hari Jumat itu dihitung mulai dari maghribnya. Berarti mulai dari malam Jumat yang mereka lakukan adalah hal-hal yang sifatnya melalaikan. Ada dari mereka yang bikin film hantu. Ya, ini jadwal nonton hantu karena malam Jumat malam yang bagi mereka mengerikan. Kalau di Saudi itu hari tidur. Karena kebetulan itu adalah hari libur. Kalau di kita mungkin sebagian kaum muslimin ada yang membenci hari Jumat. Ya, wallahu alam. Saya jujur, waktu kecil saya benci hari Jumat. Saya benci karena harus pergi sholat Jumat. Ya, namanya masih kecil, belum terlalu mengerti tentang keutamaannya. Apalagi kadang-kadang Jumatan itu membosankan. Kita mendengar khutbah yang kadang-kadang sampai 30 menit, 40 menit. Terlalu lama. Ya, kemudian isinya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan. Ada sebagian khotib yang kalau khutbah dari Jumat ke Jumat isinya itu saja. Ya. Sehingga kadang-kadang sebagian orang tidak lagi mengagungkan dan tidak senang menghadiri sholat Jumat. Padahal sholat Jumat ini adalah sholat yang sangat agung dan hari Jumat adalah hari yang paling utama di sisi Allah. Ya. Maka hendaklah kita masing-masing mulai memperbaiki diri bahwa hari Jumat itu hari yang agung, maka kita harus isi juga dengan sesuatu yang agung. Ya. Bahkan di sisi Allah Subhanahu wa taala, hari Jumat itu lebih agung daripada apa tadi? Idul Fitri dan Idul Adha. Bagaimana kaum muslimin mengagungkan hari Idul Fitri? Masya Allah, baju baru, sepatu baru, makanan. Ya, begitu kan kaum muslimin mengagungkan Idul Fitri. Padahal Idul Fitri ini tidak lebih utama daripada hari Jumat. Bahkan bersedekah di hari Jumat lebih utama daripada hari-hari yang lainnya. Begitu. Keempat, hari Jumat merupakan hari yang paling baik. Berdasarkan hadis Aus bin Aus radhiyallahu anhu, dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, "Inna min afdhali ayyamikum yaumal jumu'ati. Fihi khuliqa Adam alaihi salam, wa fihi qubida, wa fihi an-nafkhatu, wa fihi as-sa'qatu. Fa'akthiru alayya minas salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya." Sesungguhnya sebaik-baik hari kalian adalah hari Jumat. Hari itu Adam diciptakan dan diwafatkan. Di hari itu akan ditiupkan sangkakala. Maksudnya datangnya hari kiamat. Dan pada hari itu terdapat suara yang amat dahsyat. Oleh karena itu perbanyak salawat kepadaku pada hari Jumat, karena sesungguhnya salawat kalian akan diperlihatkan kepadaku. Aus bercerita bahwa saat mendengarkan sabda Nabi ini, maka para sahabat banyak yang tanya, "Ya Rasulullah, bagaimana bisa salawat kami diperlihatkan kepada Anda sedangkan Anda sudah wafat dalam kondisi badannya hancur?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya." Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Nah, keutamaan yang kelima. Hari Jumat merupakan hari besar dalam satu pekan. Ya, dia hari raya pekanan. Sedangkan hari raya tahunan ada dua. Apa itu? Idul Fitri dan Idul Adha. Dan dia merupakan hari Al-Mazid atau tambahan bagi para penghuni surga. Riwayatnya panjang. Yang demikian ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia bercerita, hari Jumat pernah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW ketika malaikat Jibril datang, sementara di telapak tangannya terdapat sesuatu seperti cermin putih. Sedangkan di bagian tengahnya terdapat titik berwarna hitam. Beliau bertanya, "Apa itu Jibril?" Maka Jibril mengatakan, "Ini hari Jumat, perwujudan hari Jumat. Allah memperlihatkan kepadamu agar ia menjadi hari besar bagimu dan bagi kaummu. Hari ini, hari Jumat mengandung kebaikan bagi kalian. Engkau menjadi orang yang pertama, sedangkan orang Yahudi dan Nasrani menjadi orang setelahmu." Karena kita hari Jumat, sedangkan Yahudi Sabtu, orang Nasrani hari Ahad.
Pada hari itu terdapat suatu saat atau suatu waktu yang tidaklah seorang memohon kebaikan kepada Rabb-nya, melainkan Allah akan memberinya. Dan tidaklah dia berlindung dari kejahatan, melainkan dia akan melindunginya. Bahkan dari yang lebih besar darinya. Bila kita ingin meminta sesuatu, maka jangan lewatkan waktu-waktu terakhir hari Jumat. Kalau kita ingin berlindung dari sesuatu, maka jangan lewatkan untuk meminta kepada Allah perlindungan di hari Jumat. Misalnya berlindung dari apa? Kita minta kepada Allah, ya Allah lunasi hutang-hutang saya. Tiap hari dikejar orang, tiap hari WA-nya datang, rinciannya WA-nya masuk terus. Bikin pusing, malam tidur tidak tenang, siang hari, pagi hari dikejar orang. Ya, maka berdoa kepada Allah supaya Allah bantu untuk lunasi hutang-hutang. Kami menyebutnya di hari akhirat sebagai hari al-mazid atau tambahan. Yang demikian itu karena Rabb-mu di surga telah membuat suatu lembah yang dihembuskan minyak kasturi putih. Pada hari Jumat, Allah turun dari Illiyin dan duduk di atas kursinya yang dikelilingi mimbar-mimbar yang terbuat dari nur. Boleh diistabiloi kata turun. Ya. Dan kalau kita membaca atau mendengar nas-nas yang berkenaan dengan asma dan sifat Allah, termasuk diantaranya ini, Allah turun, maka ada 4 hal yang harus ada di hati. Allah turun itu dengan kemuliaan Allah yang sudah diketahui dengan dalil. Bagaimana turunnya tidak ada yang tahu. Para sahabat dulu ketika mendengar kata turun, mereka dengar dari lisannya Nabi, mereka nggak tanya-tanya, Rasulullah turunnya Allah kayak apa? Mereka tidak pernah tanya. Makanya kata Imam Malik, tanya-tanya bagaimana Allah turun, itu adalah kebid'ahan. Ya, yang penting wajib beriman bahwa Allah turun dengan kemuliaan Allah. Ya. Para nabi duduk di atas mimbar-mimbar tersebut. Mimbar-mimbar itu dikelilingi emas berlapiskan mutiara. Para siddiqun dan syuhada juga duduk di atasnya. Maka datanglah penghuni bilik dari bilik-bilik mereka lalu duduk di atas tumpukan, yaitu tumpukan putih dari minyak alfar. Setelah itu Allah, pemilik kebesaran dan kemuliaan, menampakkan dirinya kepada mereka. Allah berfirman, Aku adalah zat yang menepati janjiku dan telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Inilah letak kemuliaanku, karenanya mintalah kepadaku. Mereka pun meminta keridhaan kepada Allah, kemudian disaksikan atas mereka keridhaan itu. Selanjutnya dibukakan bagi mereka sesuatu yang belum pernah dilihat mata, tidak pernah terbesit di dalam hati manusia, sampai batas kembali mereka dari hari Jumat, yaitu batu permata hijau atau merah. Darinya mengalir sungai-sungai yang dipenuhi buah-buahan, serta di dalamnya terdapat bidadari dan pembantunya. Tidak ada di surga yang lebih rindu kepada hari Jumat melebihi mereka, agar mereka bertambah jelas melihat Rabb mereka dan kemuliaannya. Oleh karena itu hari Jumat disebut dengan hari Al-Mazid atau hari tambahan. Rasulullah SAW mengatakan, Inna fil jannati lasuqan. Sesungguhnya di surga itu ada pasar yang mereka datangi setiap hari Jumat. Hanya saja memang ada ikhtilaf para ulama, pasar di surga itu bentuknya pasar jual beli ataukah pasar hanya untuk orang berkumpul saja. Di sana berhembus angin utara yang menyapu wajah dan pakaian mereka sehingga mereka bertambah cantik dan tampan. Mereka pun kembali kepada keluarga mereka sedang mereka bertambah cantik dan tampan sehingga keluarga mereka berkata, demi Allah kalian kok semakin bertambah tampan dan cantik. Mereka pun berkata, demi Allah kalian pun demikian, bertambah cantik dan tampan. Semoga Allah mengaruniakan kita surga dan memberikan kepada kita bidadari-bidadari surga. Ini PR buat ibu-ibu. Terus kalau suami-suami nanti dapat bidadari surga, kita istri-istri dapat apa? Nah, pertanyakanlah pada diri Anda nanti bagaimana? Adapun kalau nenek-nenek, mungkin jamaah pernah dengar. Nenek-nenek bagaimana nasibnya? Ya, ada seorang nenek yang datang kepada Nabi SAW, dia bertanya, Ya Rasulullah, apakah saya bisa masuk surga?
Maka Nabi SAW mengatakan, maaf nek, tidak ada nenek-nenek masuk surga. Nangislah neneknya ini. Maka Nabi SAW mengatakan, maksud saya, setiap nenek-nenek yang masuk surga akan dikembalikan sebagaimana bentuk gadisnya. Semoga para nenek-nenek Allah masukkan ke dalam surganya. Imam Al-Qurtubi berkata, disebut suqun atau pasar karena di sana orang berdiri di atas sak, yaitu berdiri di atas betis. Ada juga yang berkata karena orang-orang sako atau membawa barang dagangan mereka ke pasar. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa suqul jannah atau pasar surga itu adalah ungkapan untuk tempat berkumpulnya para penghuni surga dan tempat berbaurnya mereka. Ini pendapat pertama, bahwa pasar surga itu tempat ngumpul doang, nggak ada jual belinya. Disebut sukon sama dengan pengertian yang pertama. Hal itu diperkuat dengan makna yang menyebutkan bahwa para penghuni surga tidak kekurangan apapun di surga untuk kemudian perlu-perlunya mereka beli di pasar. Dapat juga diartikan sebagai tempat yang mencakup segala hal yang baik, menarik hati dan menyenangkan, yang terkumpul di sana dalam keadaan tertib dan baik, sebagaimana barang-barang terkumpul di pasar. Dan apabila datang para penghuni surga, mereka pun melihatnya. Siapa saja yang tertarik dengan sesuatu, dia boleh mengambilnya tanpa harus melalui proses jual beli dan tidak perlu ada barter. Ya, ini pendapat yang pertama tadi. Nikmat dan kebaikan surga itu lebih agung dan lebih luas daripada semuanya itu. Dikhususkan hari Jumat dalam hal itu, karena keutamaan yang dimilikinya dan keistimewaan yang diberikan Allah berupa berbagai hal di atas hari itu. Selain itu, karena hari Jumat merupakan hari tambahan atau Yaumul Mazid, yaitu hari dipenuhinya semua tambahan yang dulu pernah dijanjikan. Hari-hari di surga bersifat takdiri atau perkiraan, karena di dalamnya tidak terdapat malam, tidak ada siang. Di sana juga senantiasa terdapat cahaya yang terus-menerus ada tanpa kegelapan sama sekali. Ini keutamaan hari Jumat yang kelima. Keutamaan yang keenam, pada hari Jumat ada satu waktu mustajab. Apa maksudnya mustajab? Waktu dikabulkannya doa. Yang demikian itu didasarkan hadis Abu Hurairah. Tadi sudah kita baca beberapa kali. Nabi SAW bersabda, Inna fil jumu'ati la sa'atan la yuwafiquha abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha khairan illa a'tahu Allahu iyyah. Wa qala biyadih qulna yuqalliluha wa yuzahhiduha. Sesungguhnya pada hari Jumat ada satu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim berdoa memohon kebaikan kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah kabulkan doanya. Lalu beliau memberi isyarat dengan jari beliau menunjukkan bahwa waktunya itu tidak lama. Waktunya itu hanya sebentar saja. Jadi jangan dipikir satu hari Jumat semuanya. Ya, di sini Nabi hanya memberikan di antara hari Jumat waktunya hanya sebentar. Nanti ada dua pendapat para ulama tentang waktu itu kapan. Dalam lafaz Al-Bukhari disebutkan, beliau mengisyaratkannya dengan tangannya guna menunjukkan masanya yang singkat. Dalam riwayat Muslim disebutkan yang waktu mustajab itu merupakan waktu yang sangat singkat. Orang-orang atau para ulama berbeda pendapat mengenai penentuan waktu mustajab tadi. Kapan waktunya? Ada di catatan kaki nomor 51. Di dalam Fathul Bari, Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, ada 43 pendapat di antara para ulama tentang waktu mustajab di hari Jumat. Tidak diragukan lagi bahwa yang paling rajih adalah hadis Abu Musa dan hadis Abdullah bin Salam. Namun para ulama salaf berbeda pendapat manakah dari keduanya yang lebih rajih lagi. Jadi dari 43 ada dua yang paling kuat. Dari dua yang paling kuat mereka pun berselisih pendapat mana yang lebih kuat dari keduanya. Selanjutnya dia menjelaskan bahwa mayoritas ulama misalnya Ahmad dan yang lainnya mentarjih bahwa waktu yang mustajab itu adalah yang akhir hari Jumat. Di akhir ucapannya Ibnu Hajar cenderung kepada pendapat Ibnu Qayyim bahwa waktu mustajab itu
adalah pada saat sholat Jumat, sehingga keduanya merupakan waktu ijabah, meskipun saat khusus itu ada di akhir waktu setelah sholat asar. Nanti kita baca. Selanjutnya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pendapat yang rajih adalah dua pendapat yang dikandung dalam hadis-hadis yang sahih yang sudah ditetapkan. Dan yang satu lebih rajih dari yang satu lagi. Ya, sekali lagi, bahwa kapankah waktu mustajab di hari Jumat? Ada 43 pendapat. Dari 43 pendapat yang rajih ada dua. Dari dua ini diperselisihkan para ulama mana yang lebih kuat. Wallahu alam, karena dua-duanya adalah yang rajih di antara 43 ini tadi, usahakan di dua waktu itu tidak disia-siakan salah satunya. Jangan berkata, saya lebih pilih waktu yang satu, lalu menyia-nyiakan waktu yang kedua. Jangan juga berkata, saya manfaatkan waktu yang kedua, lalu disia-siakan waktu yang pertama. Kapankah waktu pertama dan kedua? Sebentar lagi. Selanjutnya Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa satu waktu tersebut berlangsung sejak duduknya imam sampai dengan selesai sholat Jumat. Pendapat yang lain menyebutkan saat tersebut berlangsung dari waktu asar sampai jelang maghrib. Karena kalau sudah masuk waktu maghrib berarti ganti jadi hari Sabtu. Berikut rinciannya. Pendapat pertama mengatakan waktu mustajab di hari Jumat itu adalah mulai duduknya imam di atas mimbar sampai dengan berakhirnya sholat. Nah, perhatikan, boleh dicatat dekat situ. Di antara yang memilih pendapat ini, biasa berdoa di antara dua khutbah. Jadi waktu imamnya selesai dari khutbah pertama, biasanya khatib ngapain? Duduk. Nah, di saat itu orang ada yang sebagainya angkat tangan. Karena mereka berharap itu adalah waktu mustajab. Karena kan kalau khatib lagi khutbah, tidak boleh kita sibuk doa sendiri. Ya atau tidak? Kalau khatib lagi khutbah, kita apa yang harus dilakukan? Benarkan dengan seksama. Saking disuruhnya kita untuk seksama, makanya Nabi bilang bagi yang mengantuk di hari Jumat, mengantuk saat khutbah sedang berlangsung, maka hendaklah dia pindah-pindah tempat duduknya. Geser-geser maksudnya, bukan pindah lompat-lompat, bukan. Geser sedikit ke belakang sedikit, geser ke kanan sedikit, geser ke depan sedikit, mana yang ruangnya luas, supaya menghilangkan kantuknya. Ya kan? Artinya, waktu khutbah berlangsung, kewajiban kita mendengar. Tidak boleh kita amalkan pendapat pertama ini mulai dari imam duduk di mimbar sampai berakhir sholat, lalu sepanjang khutbah kita malah sibuk doa. Sebagaimana kita perhatikan sebagian orang, ada yang khutbah lagi berlangsung, dia sibuk zikir dengan tasbihnya. Kita tidak sedang bicarakan tasbihnya. Yang kita bicarakan adalah khutbah yang harusnya dilihat. Sebagaimana sebagian sahabat Nabi mengatakan, kalau Nabi sedang berkhutbah, kami lihat nih, wajah kami itu natap ke arahnya Nabi, meskipun dari pojok-pojok. Semuanya memiringkan duduknya demi melihat Nabi. Ada sebagian orang yang kalau lagi Jumatan, dia sibuk sama tasbihnya, zikir sendiri, sibuk sendiri. Tapi tidak dengarkan apa? Khutbah. Ya. Ada lagi yang berpendapat, mereka mengatakan ada qobliyah Jumat. Lalu dipraktekkan saat setelah azan yang kedua. Ada di sebagian masjid saya perhatikan, khatib bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu khatibnya ngapain? Duduk. Setelah itu apa ya? Muadzin azan. Begitu selesai, la ilaha illallah, duduk itu muadzin, berdiri itu khatib, berdiri juga dia sholat. Dan ini jelas secara logika saja sudah nggak nyambung. Khutbah untuk didengarkan, lalu ada orang berdiri sholat. Seandainya pendapat dia benar dan semua orang mengikutinya, maka khatibnya lagi khutbah, sedangkan semua orang lagi sholat.
ada satu ibadah yang tujuannya didengarkan, sedangkan satu ibadah yang lain ya, harusnya khusyuk, nggak boleh ada orang ngomong. Kayak apa itu? Bertentangan di waktu yang bersamaan. Maka yang berdiri saat khotib berdiri untuk khutbah, sedangkan dia sudah duduk dari tadi, maka ini jelas salah. Yang harus tetap sholat adalah yang baru datang. Ya, sebagaimana ada seorang sahabat Nabi namanya Sulaik Al-Ghatafani. Waktu Nabi sedang khutbah, dia masuk karena dia mau mendengarkan khutbah, dia langsung duduk. Maka Nabi SAW mengatakan, Sulaik sudah sholat? Dia jawab, belum. Nabi bilang, berdiri lagi. Sholat dulu 2 rakaat dan perpendek sholatmu. Ringkasnya, siapa yang sudah duduk dari tadi, begitu khotib naik mimbar harus dengar. Siapa yang terlambat, tetap sholat. Kita balik ke sini. Nanti insya Allah itu dibahas di bab-bab selanjutnya. Bagi yang mengamalkan pendapat pertama ini, kapan dia mengamalkannya tadi? Waktu khatib sedang duduk di antara 2 khutbah. Ada di antara para ulama yang berpendapat demikian. Begitu khatibnya mengatakan, aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa lisanil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Duduklah khatibnya, maka dia berdoa. Ya, Allahumma inni ala dzikrika. Begitu khatibnya berdiri lagi untuk khutbah yang kedua, dia turunkan tangannya, dengerin lagi. Saya teringat tadi saya nonton videonya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Razak bilang begini, pendapat yang pertama ini juga pendapat yang Syekh Utsaimin sangat amalkan dan beliau tekankan. Kita melihat Syekh Utsaimin dahulu ketika beliau masih hidup, untuk mengamalkan pendapat ini, beliau memperbanyak doa waktu beliau sujud dan sebelum salam. Jadi cara mengamalkan pendapat yang pertama adalah berdoa di antara 2 khutbah saat khatibnya sedang duduk, atau memperbanyak doa saat sedang sujud dan sebelum salam di sholat Jumat. Baik, apa dalilnya untuk pendapat pertama ini? Dalil untuk pendapat pertama adalah hadis Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari. Dia bercerita, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata kepadaku, apakah engkau pernah mendengar dari ayahmu hadis Nabi SAW tentang waktu mustajab di hari Jumat? Dia bilang, oh iya, saya pernah dengar dari beliau. Ya, bahwa dia bercerita Rasulullah SAW pernah bersabda, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas salatu. Kata Nabi SAW, waktu yang mustajab itu berlangsung antara duduknya imam sampai dengan berakhirnya sholat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa waktu mustajab itu di hari Jumat ada di akhir waktu setelah asar. Jadi kalau kita maghrib jam 18.31 dari sini kelihatan, kira-kira 18.15 duduk doa. Ya, karena waktunya tidak lama kata Nabi. Setelah asar, jelang maghrib, duduk doa. Jam 18 lah. Ya, kalau bahasa orang Bugis, mandi memang itu kamu sebelum jam 6 sore supaya siap sudah. Ya, begitu jam 6 sore duduk doa sampai datangnya waktu maghrib. Kalaupun tidak bisa, misalnya karena kita lagi di jalanan, lagi nyetir, lagi naik motor kah, lagi naik mobil kah, maka kita manfaatkan waktu sepanjang perjalanan sambil doa. Yang penting tidak luput untuk berdoa. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, ini merupakan pendapat yang paling rajih, yang paling kuat di antara 2 pendapat. Dan 2 pendapat ini tadi yang paling kuat di antara 43 pendapat. Dan ini merupakan pendapat Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad, dan beberapa ulama selain mereka. Dalil dari pendapat ini, hadis yang cukup banyak. Di antaranya hadis Jabir, Rasulullah bersabda, Yaumul Jumu'ati ithnata asyarata sa'atan. Fiha sa'atun la yujadu fiha abdun muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu iyyahu.
faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asr. Dalil pendapat yang kedua, hari Jumat ada 12 jam yang di dalamnya ada satu waktu yang tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah di waktu tersebut melainkan Allah kabulkan permintaannya. Oleh karena itu, kejarlah waktunya. Kapan itu? Pada akhir waktu hari Jumat setelah asar. Ini pendapat yang kedua. Dan pendapat yang kedua ini didukung dalam hadis ini. Hadis ini di catatan kaki nomor 56 diriwayatkan Imam An-Nasa'i. Diriwayatkan juga oleh Imam Abu Dawud. Diriwayatkan juga oleh Al-Hakim. Disepakati oleh Al-Zahabi. Dinilai hasan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Hadis Abdullah bin Salam bercerita, aku berkata ketika itu Rasulullah SAW dalam keadaan duduk, sesungguhnya kami mendapatkan di dalam kitabullah bahwa pada hari Jumat ada satu saat yang tidaklah seorang hamba mukmin berdoa bertepatan dengan waktu itu melainkan Allah penuhi keperluannya. Maka Rasulullah SAW mengisyaratkan kepadaku, ya, atau hanya sebagian saat saja. Maksudnya enggak panjang waktunya. Aku pun berkata, engkau benar, atau sebagian saat. Aku bertanya lagi, kapankah waktu itu berlangsung? Maka beliau menjawab, itu berlangsung di akhir waktu siang. Kapan akhirnya waktu siang? Dengan datangnya maghrib. Ya atau tidak? Bukankah misalnya maghrib jam 18.31, terus antum misalnya seorang dokter, ada operasi mulai dari jam 11 siang, operasinya panjang, sampai jam 6 sore belum sempat zuhur asar. Antum masih bisa tidak sholat zuhur asar di jam 6 sore? Bisa. Apakah antum dikatakan di luar waktu atau di dalam waktu? Masih di dalam waktu asar. Ya kan? Karena waktu asar ada dua. Ada waktu ikhtiar dan ada waktu darurat. Kapan waktunya darurat? Yaitu manakala matahari sudah menguning sampai dengan datang waktu maghrib. Bila memang ada orang terpaksa sholat asar di jam tersebut, maka tidak apa-apa. Terpaksa ya. Makanya tadi saya kasih contoh dokter operasi pasien. Operasinya panjang. Saya tidak bilang pemain bola. Ya. Tidak nyambung kalau pemain bola. Tidak boleh. Takutnya ada orang bilang, oh bisa ya. Asar sampai jam 6 bisa ya? Bisa, katanya Ustadz itu hari Ahad BDI itu katanya bisa. Ya. Berarti kita pemanasan bisa setengah 4. Main bola berapa menit? 90 menit. Tambah penalti-penaltinya. Nah, jam 6 baru semuanya itu pun masih kipas-kipas, keringkan keringat, lalu kemudian salat asar jam 6 sore. Ini orang tersebut sebagaimana kata Nabi SAW, orang-orang munafik itu sholat di saat matahari sudah menguning. Dan mereka tidak pernah mengerjakan sholat asar kecuali seperti burung mematuk atau ayam mematuk, saking cepatnya. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Jadi kebiasaan sholat asar di saat matahari sudah menguning, jam 6 sore baru sholat asar, ini kebiasaan sholatnya orang munafik. Tidak boleh sholat di jam tersebut kecuali memang terpaksa. Ya, tadi saya kasih contoh dokter. Saya kasih contoh lagi misalnya tim SAR. Ada gempa bumi jam 2 siang. Terus banyak yang runtuh. Tim SAR turun. Karena banyak yang tolong. Akhirnya sibuk mereka menolong orang, belum sempat sholat asar sampai jam 6 sore. Jam 6 sore baru pada sholat asar. Bolehkah? Boleh, karena mereka kondisinya darurat. Nah, lanjut. Azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Saya lanjut, tadi hadisnya belum selesai. Kata Abdullah bin Salam, lalu kutanyakan, bukankah saat itu bukan waktu sholat? Sehingga kok kita berdoa di waktu tersebut? Maka Nabi SAW mengatakan, benar, sesungguhnya seorang hamba mukmin jika dia mengerjakan sholat kemudian duduk menunggu sholat, maka dia tetap dinilai dalam keadaan sholat. Juga berdasarkan hadis, iltamisu as-sa'ata allati turja fi yaumil jumu'ati ba'dal asri ila ghaibubati syams. Carilah saat atau waktu yang sangat diharapkan pada hari Jumat menjadi waktu yang mustajab setelah asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Serta hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Juga hadis Abu Hurairah dari Abdullah bin Salam dari ucapannya. Di dalamnya masih terdapat sanggahan Abu Hurairah terhadap Abdullah bin Salam dalam hal itu, dan argumentasi Abdullah bin Salam bahwa orang yang menunggu sholat masih terus seperti dalam keadaan sholat. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan, diriwayatkan Sa'id bin Mansur dengan sanadnya yang sahih kepada Abu Salamah bin Abdurrahman. Ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah SAW berkumpul lalu saling menyebutkan satu waktu mustajab hari Jumat. Kemudian mereka berpisah tanpa berbeda pendapat bahwa waktu tersebut adalah pada akhir hari Jumat. Imam Ibnu Qayyim berkata, diriwayatkan Sa'id bin Jubair dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, waktu yang mustajab yang disebutkan pada hari Jumat terletak di antara sholat asar dan tenggelamnya matahari. Sa'id bin Jubair, jika sudah mengerjakan sholat asar, dia kemudian tidak mengajak bicara seorang pun sampai matahari terbenam. Apa yang dia lakukan? Doa. Yang demikian ini mayoritas pendapat ulama salaf, dan pada pendapat itu mayoritas hadis mengarah. Selanjutnya pendapat lain mengatakan bahwa saat tersebut adalah pada waktu sholat Jumat. Adapun pendapat-pendapat yang lain tidak ada dalilnya. Dari 43 pendapat yang ada dalil hanya yang 2 pendapat yang ada di buku ini. Ibnu Qayyim juga mengemukakan, menurut saya saat sholat merupakan waktu yang diharapkan pengabulan doa. Keduanya merupakan waktu pengabulan meskipun satu waktu itu khusus di hari Jumat, yaitu di akhir waktu setelah sholat asar. Ini merupakan satu saat di hari Jumat yang tidak akan mundur atau maju. Adapun waktu ijabah pada waktu sholat, maka dia mengikuti sholat tersebut sendiri sehingga bisa maju atau mundur. Ya. Karena ketika berkumpulnya kaum muslimin, mereka sholat, mereka bermunajat kepada Allah, itu memiliki pengaruh terhadap pengabulan doa. Dengan demikian, pada saat pertemuan mereka merupakan saat yang diharapkan dikabulkannya doa. Dengan demikian, seluruh hadis berpadu antara yang satu dengan yang lainnya. Ibnu Qayyim juga mengatakan,
Saat mustajab ini berlangsung pada akhir waktu setelah asar, yang waktu setelah asar ini adalah waktu yang diagungkan oleh seluruh pemeluk agama. Ya. Menurut ahlul kitab, itu juga saat mustajab. Inilah salah satu yang ingin mereka ganti dan mereka ubah. Sebagian orang dari yang beriman mengakui hal tersebut. Syekh bin Baz berkata, hal itu menunjukkan bahwa sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk memberikan perhatian terhadap hari Jumat. Sebab di dalam hari Jumat ada waktu mustajab. Tidaklah seorang muslim berdoa memohon sesuatu bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah kabulkan doanya, yaitu setelah asar. Mungkin saat itu berlangsung setelah duduknya imam di atas mimbar. Ada satu pendapat yang lain begitu. Oleh karena itu, jika seseorang datang dan duduk setelah asar, menunggu waktu maghrib, lalu kemudian dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Demikian halnya jika setelah naiknya imam ke atas mimbar, seorang berdoa dalam sujud atau duduknya, maka dikabulkan doanya. Tersisa 3 menit, saya ringkas apa yang sudah kita baca, bahwa hari Jumat memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama, bahwa Allah pernah menunjukkan keutamaan hari Jumat ini kepada Yahudi dan Nasrani. Ternyata Yahudi ini lebih pilih Sabtu. Kenapa dia lebih pilih Sabtu? Kenapa tadi Yahudi lebih pilih Sabtu? Karena menurut mereka hari Sabtu adalah hari terakhir penciptaan langit dan bumi. Kenapa orang Nasrani lebih pilih Ahad? Karena itu adalah hari pertama penciptaan langit dan bumi. Lalu mereka sesuai dengan logikanya masing-masing, yang satu pilih Sabtu, yang satu pilih Ahad. Padahal tadinya sudah ditunjuki Allah. Maka kemudian Allah menunjukkan kepada kita umat muslim tentang keutamaan hari Jumat dan kita menjadikannya hari raya pekanan. Keutamaan yang kedua, bahwa Jumat itu merupakan sebaik-baik hari yang disinari matahari. Hari Jumat merupakan hari yang paling utama. Dalam riwayat yang lain, hari Jumat adalah hari yang paling baik. Hari Jumat merupakan hari raya pekanan dan bagi penghuni surga itu adalah hari Al-Mazid. Apa Al-Mazid? Hari tambahan di mana Allah menambahkan nikmat-nikmatnya kepada para penghuni surga. Dan yang terakhir tadi, bahwa di hari Jumat ada satu waktu mustajab. Kapankah waktu mustajab? Ada berapa pendapat? 43 pendapat ulama. Dari 43 ini mana yang lebih kuat? Ada berapa yang lebih kuat? Ada 2. Apa saja waktu yang 2 ini? Yang pertama, mulai dari khotib duduk di atas mimbar sampai dengan selesai sholat Jumat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa waktu mustajab di hari Jumat adalah mulai dari selesai asar sampai dengan datangnya waktu maghrib, yaitu terbenam matahari. Ya, maka di hari-hari Jumat ini 2 pendapat ini diamalkan saja. 2 pendapat ini diamalkan saja. Nah, adapun cara mengamalkan pendapat yang kedua, maka ini sudah jelas. Bisa jadi seseorang mulai dari habis asar sampai maghrib dia duduk di masjid lalu kemudian dia berdoa. Paling tidak di akhir-akhir. Misalnya sekarang 6:30 sholat maghrib, jam 6 dia sudah duduk untuk berdoa. Kalaupun ada dari kita yang bekerja, maka berdoalah sepanjang perjalanan pulang menuju ke rumah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita semuanya, memasukkan kita ke dalam surganya, mematikan kita dalam husnul khotimah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.